Pemirsa, melukis dengan cat air sudah biasa ya. Namun bagaimana jadinya jika melukis di atas kanvas dengan menggunakan ampas kopi? Ini baru unik. Nah, salah satu sanggar lukis di Tangerang Selatan, Banten menyulap bahan baku ampas kopi menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Berikut informasinya untuk Anda. Liburan sekolah yang panjang saatnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Eits, tapi ada yang berbeda kali ini. Ampas kopi menjadi bahan baku utama. Ya, sebuah sanggar lukis berkolaborasi dengan salah satu hotel di kawasan Alam Sutera Tangerang, Banten ini menggelar kegiatan edukatif melukis menggunakan ampas kopi. Mengangkat tema lingkungan hidup, lebih dari 50 peserta mulai dari usia sekolah dasar hingga mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kita mainnya dari tipis atau tebal, itu dilihat dari kadar kopinya. Kemudian yang terakhir mereka membuat finishing. Nah, kalau pewarnaan dan finishing bedanya, yang finishing biasanya lebih tebal. Ampas kopi dari biji kopi Siliwangi, Jawa Barat sengaja dipilih untuk dimanfaatkan kembali pihak hotel yang telah memiliki Green Key Certification. Apalagi untuk tamu kita, biasanya kan untuk minum kopi biasanya. Nah, daripada kopi ini terbuang, kita berencana untuk supaya kopi ini supaya bisa lebih baik lagi dikelolanya. Melukis dengan menggunakan bahan daur ulang menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para peserta. Gambarnya temanya tuh tentang lingkungan hidup gitu. Jadi saya di sini gambar beberapa orang lagi bersantai di bawah pohon gitu. Menurut aku melukis pakai kopi itu seru banget. Soalnya pengalaman baru ya. Kan biasanya kita catnya pakai acrylic paint. Seru kan kegiatannya? Nah, saatnya ajak anak Anda tetap aktif dan melakukan kegiatan yang positif di momen liburan ini ya. Dari Tangerang, Aulina Iyasya dan Yudi Richard iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda akan kedatangan pemain naturalisasi baru asal Belanda untuk mengisi daya gebrak sektor penyerang. Mauro Zylstra dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. PSSI telah mengonfirmasi tengah memproses naturalisasi pemain penyerang muda Mauro Zylstra. Amunisi baru ini digadang-gadang bakal segera memperkuat skuad Garuda demi menambah daya gebrak sektor penyerang. Kabar ini pun telah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan berkas Mauro sudah dikirim PSSI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi memang naturalisasi bertahap dan bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti gitu. Ya, kehadiran Mauro tentunya bisa membuat skuad Garuda makin kokoh. Pemain berusia 20 tahun yang memiliki keluarga asal Bandung ini dinilai mempunyai insting ketajaman penyerang yang tak perlu diragukan lagi. Bersama FC Volendam U21 di musim kemarin, Mauro mengemas 17 gol dari 28 pertandingan. Berkat penampilan gacornya, dirinya mendapat kesempatan bermain bersama tim senior dengan bermain sebanyak 6 kali di Liga 2 Belanda. Sementara dari data transfer market, Mauro dipasang dengan harga pasar 1,30 miliar rupiah. Pemirsa, tim Liga Indonesia All Star memanaskan mesin mereka menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih Rahmat Darmawan. Skuad Liga Indonesia All Star menggelar latihan terbuka perdana jelang Piala Presiden 2025. Sesi latihan berlangsung di Stadion PT IKA Jakarta pada Kamis malam dan dipimpin langsung oleh pelatih terpilih Rahmat Darmawan. Dari 30 pemain yang masuk dalam skuad ini, baru 24 pemain yang hadir dalam sesi latihan. Pada sesi ini, Coach RD fokus dalam strategi pertandingan sembari mengembalikan kondisi fisik bagi para pemain yang baru bergabung selepas libur kompetisi.
jadwal kita, program kita ada simulasi dan kita buat tactical game plan lebih ke sana tadi. Dan perkembangannya pemain memang ada yang baru hari ini bergabung latihan dengan kita, ada 3 pemain. Tapi yang selebihnya semuanya dari awal sudah ikut. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan kondisi mereka. Mereka seorang profesional, mereka tidak kehilangan total, mereka punya kondisi fisik dan itu diperlihatkan dalam latihan tadi. Mereka sangat agresif dan saya berharap tentu perkembangan ini terus bisa mereka jaga sampai hari pertandingan nanti. Dari tim pelatih juga sudah memberikan kami materi latihan yang untuk mengembalikan fisik kami karena juga kami dalam keadaan libur sebelumnya. Jadi tetapi semua dari kami juga menjaga kondisi dan di sini coach RD juga memberikan kami untuk maintenance fisik kami. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk pertandingan di Piala Presiden ini. Skuad Liga Indonesia All-Star ini akan masuk dalam grup A bersama juara bertahan Arema FC dan tim asal Inggris yang dibela Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, Oxford United. Liga Indonesia All-Star akan menghadapi Oxford United pada 6 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelahnya mereka akan menghadapi Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 10 Juli mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Jakarta Barat. Orang tuanya telah berusaha mencari namun tak kunjung ditemukan. Yohananda Pandu Pratama, 16 tahun, anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pada 17 Juni 2025, ia berpamitan untuk pergi jajan di warung dekat rumahnya, namun hingga kini tak kunjung kembali. Ini adalah kali kedua Pandu hilang setelah sebelumnya sempat pergi pada bulan Mei 2025 lalu. Hingga akhirnya Pandu ditemukan di wilayah Cilegon, Banten, usai dilacak menggunakan GPS telepon genggamnya. Namun kali ini Pandu pergi tanpa membawa telepon genggam, sehingga kedua orang tuanya hanya bisa berkeliling mencari keberadaan sang anak. Ya kita muter-muter ke Meruya, sampai ke Pertukangan, ke Bonjeruk, kita puterin gitu. Sama sekali nggak ketemu. Itu berarti hilangnya pada tanggal berapa, Bu? Selasa 17 Juni sekitar pukul 3:30 jam 4 sore. 3:30 jam 4 sore ya. Kalau untuk Dua orang tua berharap bagi warga melihat Pandu agar bisa melaporkan dan mengantarkannya ke pihak keluarga atau ke kantor kepolisian terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, konvoi perguruan pesilat di Kota Malang ricuh hingga 1 pesilat tewas tertusuk dan 2 orang terluka. Tak berselang lama seorang warga pelaku penusukan diringkus polisi. Rekaman video amatir memperlihatkan konvoi perguruan pesilat melintas di kawasan Pakis, Kabupaten Malang hingga bentrok dengan warga. Ricuh konvoi pesilat ini juga terjadi di titik berbeda di Jalan Panji Suroso, Kota Malang, bahkan memakan korban jiwa. 1 pesilat tewas dengan luka tusukan di bagian dada, sementara 2 orang lainnya terluka. Tak berselang lama polisi meringkus pelaku berinisial MR. Pelaku ialah warga yang tengah makan malam bersama 3 temannya, kemudian bersih tegang dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok kemudian membela diri dengan mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Dua saksi dan satunya atas nama MR yang adalah pelaku penusukan terhadap salah satu korban yang konvoi tadi. Untuk jaga diri. Jadi memang dia punya trauma, pernah dibegal sama orang. Untuk perlawanan dia bawa pisau itu. Nggak pernah dia mau pisau itu digunakan untuk kejahatan, nggak pernah. Polisi menyatakan pengamanan seperti penyekatan sudah dilakukan, namun adanya dugaan euforia berlebihan saat konvoi menyebabkan kericuan terjadi. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat, ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga geruduk pelayanan RSUD Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut buntut adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam pelayanan kesehatan serta dugaan pelecehan oleh oknum dokter.
Ratusan warga menggeruduk kantor pelayanan kesehatan RSUD Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Aksi warga sebagai bentuk protes terhadap pelayanan kesehatan di RSUD tersebut yang dinilai buruk serta buntut dugaan aksi pelecehan yang dilakukan seorang oknum dokter terhadap salah satu pasien. Sambil membentangkan poster, warga turut menuntut Pemkab Bekasi menindaklanjuti tuntutan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan hingga mencopot Direktur RSUD Cabang Bungin. Sebenarnya adalah untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit yang ada di Cabang Bungin ini. Karena selama ini bertahun-tahun masyarakat itu banyak yang mengeluh terkait pelayanan, terus dalam segi perawatan atau segala macam dan sebagainya. Sampai saat ini belum mendapatkan keadilan dari pihak rumah sakit, dari pihak tersangka. Sampai saat ini belum ada menyatakan permintaan maaf. Hingga kini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cabang Bungin belum memberikan penjelasan resmi perihal tuntutan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jofari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria dengan jaket warna biru melakukan aksi pencurian di sebuah counter HP di Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksinya ini sempat terekam kamera CCTV counter dan viral di media sosial. Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Setelah kejadian, pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel tak lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan. Jadi yang diambil kan di situ berapa jumlahnya mas? Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang diambil cuma sih nggak ada adanya sih mas. Ini soalnya kan dapat dari Sam juga. Itu memang jatah dari perusahaan untuk dipajang. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Pedagang keliling mainan tertangkap basah melakukan aksi asusila kepada anak perempuan berusia 8 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Garut, viral seorang pria lecehkan perempuan penumpang angkot. Warga menghakimi seorang pria berusia 30 tahun di Jalan Masaleh di Kelurahan Tamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pria ini kebergok saat melakukan aksi asusila terhadap anak perempuan berusia 8 tahun. Modus pelaku mengiming-iming korban mainan gratis, kemudian melecehkan korban di semak-semak. Beruntung aksi asusila diketahui warga yang kebetulan melintas. Setelah babak belur dihakimi warga, pelaku kemudian dibawa anggota Polsek Panakukang ke kantor polisi. Ia selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku ini sempat membawa di korban di semak-semak, namun dijauh oleh warga sekitar sehingga sempat diambil maksa karena korbannya di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku merekam di sel tahanan Polres Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Bapak ngapain tadi pegang-pegang saya? Pas saya naik. Viral di media sosial aksi pelecehan terhadap seorang penumpang perempuan di dalam angkot jurusan Leles, Garut, Jawa Barat. Tak terima diperlakukan tak senonoh, korban yang bersatu sebagai mahasiswi memarahi pelaku. Setelah video tersebut viral, Satreskrim Polres Garut akhirnya menyelidiki kasus dan menangkap pelaku. Menyuruh korban untuk naik, ayo cepat naik. Nah, kebetulan kepeganglah istilahnya pantat perempuan tersebut. Kemudian begitu turun, perempuan tersebut memarahin kepada penumpang yang memegang pantat tersebut. Namun demikian, korban enggan melapor secara resmi kepada polisi hingga akhir kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku meminta maaf atas perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com.
Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas Sains Pagi bersama rekan saya, Aulina Iyasha. Saya Angelika Deavaga undur diri. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.